kenapa orang sudah terlihat baik, sudah merasa sering membantu atau apa ya sudah terlihat baik, tapi rezeki masih seret. Nah itu kenapa? Itu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan semua itu terjadi. Jadi orang itu yang sudah terlihat baik atau biasanya itu ya saling istilahnya suka membantu juga. Nah itu kenapa kok masih seret rezekinya, atau sudah rajin sedekah atau sedekah. Kan ada yang saya sudah sedekah tapi kok rezeki masih seret. Katanya kalau sedekah itu rezekinya lancar. Ya memang benar rezekinya lancar, tapi kenapa masih seret? Dan ini harus diwaspadai juga ya teman-teman. Kenapa yang sudah melakukan hal kebaikan tapi kok masih seret rezekinya? Nah itu sebetulnya masih ada hal-hal yang bisa menyebabkan itu terjadi. Karena yang kunci utama memang semuanya itu ya berhubungan dengan sedekah itu bagus. Memang sedekah itu kunci untuk keberhasilan atau kunci untuk rezekian. Tapi masih ada lagi, ibaratkan sudah megang kunci tapi masih ada yang istilahnya tidak pas untuk mau membuka kuncinya ini belum pas karena ada yang menghalanginya. Itu biasanya ada seperti itu. Jadi begini teman-teman, jadi kenapa kok itu terjadi? Biasanya itu orang itu biasanya tidak sadar ya, biasanya ada yang tidak menyadarinya. Nah, menyadarinya. Jadi sifat orang kan beda-beda. Jadi sifat orang itu beda-beda dan karakternya juga beda-beda. Contoh, jadi penyebabnya contohnya sudah sedekah atau sedekah, itu apakah sudah ikhlas atau belum? Sedekahnya itu apakah memang teruntuk keikhlasan atau enggak? Yang kayak video yang kemarin sudah saya dibahas namanya ikhlas itu yang benar-benar dari hati ke ikhlas. Nah itu kan ada jalan atau gimana ya? Karena ikhlas itu hanya dirasakan, tidak bisa dilihat, hanya diri sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang pencipta itu yang tahu. Itu kita itu ikhlas beneran atau tidak. Itu yang paling utama. Jangan hanya saya ikhlas. Berat itu, berat. Yang namanya ikhlas memang berat, susah untuk menjalani. Kalau memang benar-benar di level ikhlas itu sudah sedekah tapi benar-benar yang ikhlas. Yang namanya ikhlas itu kalau memang sedekah ya udah niatkan untuk sedekah membantu orang ini. Jangan melihat kanan kiri, ada yang lihat atau enggak, itu tujuannya enggak ikhlas. Pokoknya intinya teman-teman tahulah yang namanya ikhlas yang sebenarnya seperti apa, itu intinya. Dan ada lagi, kadang teman-teman tidak menyadari ada penghambat yang lain, yaitu dolim. Nah ini dolim itu bisa istilahnya apa ya, punya sifat milik, nah, dan memakan hak orang atau bisa mengambil hak orang lain atau mengambil hak teman sendiri, walaupun sepeser pun, walaupun cuma sedikit, itu hasilnya itu sama, akibatnya itu sama seperti yang diambil banyak. Intinya itu karena apa yang diambil itu kan intinya hatinya sudah dolim, mengambil hak orang lain. Itu yang menghambat. Kadang kita tidak menyadarinya. Nah terus punya sifat milik. Maksudnya milik itu gimana?
milik itu kalau melihat apa yang lain, apa barang kayak apa segala macam itu pengen dimiliki, padahal itu untuk orang banyak atau orang lain. Contoh, ada barang atau alat ataukah yang lain itu untuk bersama, tapi punya pikiran mau pengen dimiliki. Nah, itu juga pemikiran tidak sadar ya, kadang itu tidak sadar kalau bahwa itu semuanya juga sama, kelasnya juga dolim juga sama. Nah, itu juga tanpa kita sadari itu juga menghambat. Nah, terus yang selanjutnya itu mengeluh. Nah, itu mengeluh atau gimana ya, apa yang kita dapat itu selalu kurang, apa-apa itu mengeluh. Jadi ibaratnya itu intinya itu tidak bersyukur gitu, nah, kurang bersyukur atau tidak bersyukur itu walaupun tingkah laku kita itu terlihat baik kepada orang, tapi kalau yang tadi itu tidak atau tidak kita sadari dan dilakukan, ya itu juga sama saja. Karena apa, itu kuncinya itu memang seperti itu, banyak itu biasanya seperti itu. Jadi walaupun kita sudah terlihat baik atau kita sudah bantu orang atau sedekah segala macam, tapi kalau yang tadi dolim itu masih dilakukan secara tidak kita sadari, itu juga sama mengambil hak orang lain atau mengambil hak teman sendiri, tidak bersyukur atau kurang bersyukur, apa yang kita dapatkan selalu mengeluh itu. Terus punya sifat milik, jadi mau apa-apa mau ingin dimiliki, itu menjelekkan orang atau menjelekkan teman sendiri, itu yang sering terjadi seperti itu tanpa kita sadari. Menjelekkan teman sendiri, ngomongin orang, ngomongin kejelekan, itu sebetulnya mengurangi juga itu. Dan yang paling utama ini yang tidak bisa dielakkan lagi, ini paling utama yang bisa menutup rezeki, yaitu perselingkuhan. Selingkuh itu sudah menutup segalanya, walaupun berbuat baik, walaupun berbuat sering sedekah ke orang. Nah, ini masuk dari kategori dolim. Jadi intinya cuma satu, dolim itu kan banyak, di dalam dolim itu kan banyak, yaitu tadi makan hak orang lain, makan hak anak yatim, makan hak teman sendiri, makan hak saudaranya sendiri, punya sifat milik. Nah, dan selingkuh itu paling utama, itu tidak boleh, itu tanpa disadari, yaitu yang menutup itu yang menutup. Nah, itu teman-teman kurang lebihnya. Jadi sudah terlihat baik, kenapa kok rezeki selalu seret? Nah, karena semuanya itu ya tergantung dari kita sendiri, kembali lagi ke hati kita sendiri. Kalau semuanya sudah baik, yaitu kan nanti kembali lagi, dan nanti ada yang namanya ujian dan cobaan. Nah, itu beda tipis. Ujian bagi yang memang benar-benar melakukan kebaikan, teguran itu yang tidak baik, kan gitu. Itu teguran sama ujian itu berlaku bagi yang orang kaya dengan orang miskin. Nah, itu semuanya itu berlaku, tergantung dari tingkatannya. Kalau orang yang biasa-biasa saja atau orang yang tidak punya, yaitu ya ujian dan cobaan. Nah, atau bisa juga teguran, ujian, cobaan, teguran sama teguran. Jadi untuk yang sudah kaya pun
itu juga ujian. Kekayaan itu juga ujian. Bisa nggak dikasih kekayaan bisa dijalankan dengan baik atau bisa dimanfaatkan dengan baik nggak kepercayaan itu hartanya. Nah, dan juga teguran nanti kalau sudah diuji nanti bagaimana kalau tidak bisa ya nanti teguran. Kalau sudah ditegur kok tidak nyadar, tidak dilaksanakan yang kewajibannya, nanti bisa ditarik lagi rezekinya ya kan, nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nah itu ya teman-teman, udah seperti itu. Jadi bagaimana kok sudah berbuat baik, sudah kelihatan sudah bisa rajin sedekah, ataukah yang sudah melakukan kebaikan tapi kok masih rezeki seret, sudah melakukan yang lain ataukah sudah melakukan zikir ataukah amalan-amalan yang lain tapi kok selalu seret, yaitu tadi masih banyak penyebabnya yang menghambat, yaitu dolim. Di dalam dolim itu ya mengambil hak orang lain, mengambil hak, pokoknya intinya mengambil hak orang lain, entah teman, saudara, ataukah keluarga, ataukah yang lain. Terus selingkuh yang paling utama itu sangat fatal akibatnya, dan punya rasa milik dan lain sebagainya. Intinya yang tidak baik itu biasanya tidak disadari. Nah itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.